Selamat siang sahabat, kembali Anda simak Jatim News Today, edisi Senin 22 November 2021. Bersama saya Nabila Kansa, radio host akan menyampaikan serangkaian informasi seputar Jawa Timur. Dan seperti biasanya, beragam informasi baru akan kami hadirkan. Dan juga live di beberapa LPPL, yaitu di Suara Sidoarjo, Suara Madiun, Suara Gresik, Suara Lamongan, Persada Kabupaten Blitar, Mahardika Kota Blitar, Pradia Suara Tuban, Raja Angkasa Trenggalek, RSHL Nganjuk, Mahardika Kabupaten Bondowoso, Purobaya Madiun, dan Relita Pamekasan. Ya sahabat, sebagai informasi pertama, kita beralih ke Sidoarjo terlebih dahulu, yaitu pihak pengembang optimis pembangunan RS Sidoarjo Barat akan selesai pada akhir 2021. Berikut laporan dari Ilham Dianta, Suara Sidoarjo. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Kesehatan yang merupakan anggota tim pembangunan Rumah Sakit Barat yang mengatakan pihaknya akan terus memantau perkembangan pembangunan RSUD Sidoarjo Barat, baik secara langsung maupun melalui aplikasi e-Kenda yang baru saja diluncurkan dan kemarin baru saja disidak bersama tim RSUD Sidoarjo untuk melihat progres terakhir Rumah Sakit Barat ini. Pembangunan Rumah Sakit Sidoarjo Barat ini adalah salah satu ikhtiar menghadirkan pemerataan fasilitas kesehatan bagi seluruh warga. Jadi tidak ada lagi warga Sidoarjo, khususnya di wilayah barat seperti Krian, Tarik, Balongbendo, Wonoayu, dan Prambon, yang harus menempuh jarak terlalu jauh untuk mendapat fasilitas kesehatan yang baik cukup di Rumah Sakit Barat sudah terpenuhi. Terkait pembangunan Rumah Sakit Sibar, Sidoarjo Barat, satu perlu kami jelaskan bahwa itu bukan tanggung jawabnya Dinas Kesehatan, itu tanggung jawabnya Perkim. Namun demikian, kami tim yang dibentuk oleh Pak Asisten sudah 2 kali mengunjungi rumah sakit tersebut untuk meninjau kesesuaian. Jadi kami mengajak tim dari RSUD untuk sama-sama meninjau, menyesuaikan kebutuhan barang yang akan disimpan di sana. Nah, akan tetapi mereka sudah melaksanakan pembangunan itu dan target selesainya pada bulan Desember, sehingga ada beberapa hal yang tidak bisa dicukupi dulu. Nah, apa itu, Pak? Misalnya untuk ruang gizi, ruang CSSD, kemudian ruang laundry yang kami minta agak diperbesar supaya barang bisa masuk dan lain sebagainya. Sementara itu, Gagawi Bowo, selaku pengembang Rumah Sakit Sidoarjo Barat, saat dihubungi via ponselnya, optimis di akhir tahun 2021, pengerjaan fisik gedung tuntas, eksterior, interior, fungsi fisik secara umum tuntas. Beriringan dengan itu, hal-hal lain juga dikerjakan, mulai sumber daya manusia, alat kesehatan, hingga perizinan. Sehingga proses serah terima pekerjaan fisik Rumah Sakit Barat akhir tahun 2021 dapat dilaksanakan. Ilham Dianta, Suara Sidoarjo. Ya, terima kasih rekan Ilham Dianta dari Suara Sidoarjo. Kemudian kita beralih ke Madiun, sahabat. Wali Kota lantik Lekda definitif Kota Madiun. Berikut laporan dari Ben Chandra dan Ayu Hamijaya, Suara Madiun. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas taufik dan hidayahnya, maka pada hari ini, Jumat tanggal 19 tahun 2021, saya Wali Kota Madiun dengan ini secara resmi melantik Saudara dalam jabatan Sekretaris Daerah Kota Madiun. Saya percaya bahwa saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Kursi Sekretaris Daerah atau Sekda Kota Madiun akhirnya terisi setelah mengalami kekosongan. Kepala Badan Perencana Penelitian dan Pengembangan Daerah, Bapelitbangda Kota Madiun, Soko Dwi Handiarto resmi menjabat sebagai Sekda definitif. Proses pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan berjalan dengan khidmat di areal miniatur Ka'bah Sumber Umis Kota Madiun, Jumat 19 November 2021, tepat pukul 00 waktu Indonesia Barat.
Sebelumnya, posisi Sekda diisi pejabat PJ Sekda Ahsan Srihasto yang juga menjabat sebagai asisten administrasi pembangunan dan umum. Beberapa tahapan dilewati selama 3 bulan untuk pengisian Sekda definitif tersebut. Wali Kota Madiun Meidi berharap sekretaris daerah yang baru segera tancap gas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban. Selain itu, Sekda sebagai Ketua Baperjagat juga harus segera melakukan pengisian sejumlah jabatan yang kosong, utamanya eselon 3 dan 2. Hal itu penting mengingat APBD 2022 segera dimulai. Wali Kota berharap pelaksanaan APBD 2022 sudah dengan formasi yang lengkap agar segera tancap gas. Sementara itu, pelantikan berlangsung khidmat tepat pada pergantian hari, yakni pada Kamis 18 November 2021 tengah malam atau Jumat 19 November 2021 dini hari. Lokasinya pun juga sakral. Pelantikan berlangsung di area miniatur Ka'bah Sumber Umis, Kota Pendekar. Wali Kota Madiun Meidi memiliki alasan tersendiri mengapa pelantikan Sekda berlokasi di Musola Ka'bah dan tepat pukul 00 waktu Indonesia Barat tersebut. Lebih lanjut, Wali Kota menjelaskan waktu tengah malam banyak digunakan untuk tirakat, mulai sholat dan berzikir malam khususnya pada malam Jumat. Wali Kota berharap makna itu melekat pada setiap ASN Kota Madiun. Bekerja tidak hanya untuk menafkahi keluarga, tetapi juga beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karenanya, dalam bekerja juga tidak boleh meninggalkan ketentuan agama. Harus dibarengi dengan upaya mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hal itu penting agar pekerjaan yang dilakukan menjadi berkah dan barokah. Malam 3 bulan proses seleksi Sekda, bahwa malam ini hari ini habis, maka hari ini jam 12 malam itu kita lantik sehingga tidak ada kekosongan Sekda. Dari pelantikan-pelantikan yang kita lakukan malam hari ini, kita seleksi selama 3 bulan. Potensi calon yang ada di Kota Madiun baik semua, luar biasa bagus semua, sehingga dari kegiatan-kegiatan seleksi itu sesuai dengan hasil nilai yang ada, bisa dilihat hasil nilai mulai dari asesmen di perguruan tinggi, juga hasil-hasil dari KSN, Gubernur, dari inilah salah satu yang ranking 1 ya kita nanti pada malam hari. Jadi asesmen semuanya dan sebagainya kita ikuti sesuai dengan para ahli yang memberikan asesmen. Jadi tadi disampaikan Bapak Wali Kota bahwa Sekda harus memahami masalah teritorial, otonomi, kemudian untuk jaringan baik itu vertikal maupun horizontal. Terus kemudian dari sisi prioritas program tadi disampaikan bahwa tugas utama ini nanti mensukseskan program Bapak Wali Kota, terutama dalam mengatasi kemiskinan, kemudian kebodohan dan pengangguran. Memang kondisi sekarang ini dengan adanya dampak COVID itu ketiga hal tersebut yang berpengaruh, dan ini insya Allah dari sisi program, karena saya sebelumnya dari Bapeda, insya Allah itu sudah kami tata, kita programkan baik itu berupa kegiatan maupun kegiatannya. Bahkan di tahun 2021 nanti insya Allah ini informasinya IPM kita juga masih masuk 3 besar, tapi mengalami peningkatan. Dan insya Allah kami mohon doa, dukungan bersama teman-teman media untuk bisa agar saya bisa melaksanakan amanah ini dengan baik selama dunia akhirat. Saya Ben Chandra, Ayu Hamijaya, Radio Suara Madiun. Ya, terima kasih Ben Chandra dan Ayu Hamijaya dari Suara Madiun. Kemudian kita lanjutkan dari Sidoarjo kembali. Ratusan barang ilegal yang dimusnahkan Bea Cukai Juanda didominasi HP dan rokok. Berikut informasi dari Hanif Nasrullah dan Indra Setiawan, Kantor Berita Antara.
Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai KPPBC di Pemadya, Pabean Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur menindak peredaran barang-barang ilegal. Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Jawa Timur 1, Padmoyo Triwikanto di Sidoarjo, Kamis 18 November mengungkap barang-barang ilegal tersebut didominasi oleh telepon seluler, HP, dan tembakau jenis sigaret atau rokok yang tanpa dilekati pita cukai. Jumlah telepon seluler yang diamankan sebanyak 84 unit. Total nilainya 1,047 miliar rupiah. Diketahui berasal dari luar daerah Pabean, yaitu Singapura dan Hong Kong, yang dibawa oleh sejumlah penumpang pesawat terbang yang turun di Bandara Juanda, Sidoarjo. Selain itu, tembakau jenis sigaret tanpa dilekati pita cukai yang diamankan sebanyak 1.322.980 batang. Total nilainya mencapai 1,3 miliar rupiah dengan perkiraan kerugian negara sebesar 887.049.000 rupiah. Bagus komandan, lebih bagus. Merupakan kegiatan dari teman-teman di KPPBC Juanda, unit pengawasan untuk melakukan cyber crawling. Biasanya modus yang selama pandemi ini adalah perdagangan dengan online. Jadi platform-platform online, pembeli melalui platform online, penjual juga seperti itu, dan kita tegak di jasa titipan dan pengantaran kebutuhan. Dalam rangka mengamankan hak-hak keuangan negara, barang-barang ilegal yang berhasil diamankan tersebut pada Kamis dimusnahkan di halaman kantor Bea Cukai Juanda, Sidoarjo. Proses pemusnahan melibatkan perusahaan pengolahan limbah organik dan non-organik PT Hijau Alam Nusantara agar dilaksanakan menurut prosedur sesuai dengan jenis barangnya sehingga tidak merusak lingkungan. Hanif Nasrullah, Indra Setiawan, Kantor Berita Antara, mewartakan. Terima kasih rekan Hanif Nasrullah dan Indra Setiawan dari Kantor Berita Antara. Kemudian kita beralih ke Madiun kembali. Pemerataan mutu pendidikan, Pemkot Madiun bahas penggabungan 3 SMPN. Berikut laporan dari Gigi Desilia dan Raditya Sangaji, Suara Madiun. Pemerintah Kota Madiun semakin serius terhadap rencana penggabungan 3 sekolah di kawasan Jalan Kartini dan Jalan Sumatera, yakni SMPN 1, SMPN 3, dan SMPN 13 Madiun. Wali Kota Madiun Maidi bersama OPD terkait dan tim peneliti dari Unisa Surabaya menggelar seminar pendahuluan hasil prakajian penggabungan 3 SMP negeri. Kegiatan tersebut berlangsung di ruang rapat lantai 4 gedung bersama Jalan DI Panjaitan. Dalam kegiatan tersebut, Wali Kota menuturkan bahwa penggabungan 3 sekolah dilakukan untuk pemetaan mutu pendidikan. Selain itu juga efisiensi dalam kegiatan belajar mengajar. Kedepannya, tidak hanya 3 SMP ini saja yang akan digabung, namun juga SD dan SMP lainnya yang jumlah muridnya sedikit. Dengan begitu, semua sekolah di Kota Madiun akan memiliki kualitas yang setara. Lebih lanjut, Wali Kota juga mengatakan bahwa penggabungan sekolah tidak akan berdampak terhadap sejumlah tenaga pendidik. Artinya, tidak akan ada pengurangan jumlah guru. Kiki Deslia, Radit Sangaji, Suara Madiun. Ya baik, terima kasih dari Kiki Desilia dan rekan Raditya Sangaji dari Suara Madiun. Kemudian kita akan bergabung sebagai informasi terakhir sahabat dengan Risma Arina dari Sadar Blitar. Akibat hujan deras, pohon tumbang dan tanah longsor melanda Kecamatan Doko, Kabupaten Blitar. Silakan Risma Arina. Ya baik, terima kasih Nabila dan juga sahabat Jawa Timur. Hujan deras yang terjadi pada Minggu 21 November sore kemarin telah mengakibatkan sejumlah bencana berupa pohon tumbang dan tanah longsor di Kecamatan Doko, Kabupaten Blitar. Saat dikonfirmasi Pusdalop BPBD Kabupaten Blitar, Lukman Rubai mengatakan setelah diguyur hujan lebat pada pukul 1 siang di hari Minggu kemarin ada 6 titik lokasi yang tertimpa pohon tumbang, di antaranya di Dusun Doko, RT 1 RW 5, RT 2 RW 3, RT 4 RW 3 ada 2 titik, Dusun atau Desa Sidoarjo RT 3 RW 2
Sedangkan tanah longsor di Doko RT 1 RW 4 semuanya terjadi di Kecamatan Doko. Beruntung dalam peristiwa tersebut tidak sampai menelan korban jiwa, hanya sebagian pemukiman yang rusak tertimpa pohon tumbang. Ia juga menghimbau agar masyarakat lebih berhati-hati ketika hujan deras turun, terlebih bagi yang tinggal di dekat pohon besar sebaiknya lebih waspada. Lukman menambahkan tim BPBD Kabupaten Blitar mulai kemarin juga sudah melakukan pembersihan material pohon tumbang dan dibantu dengan petugas lintas sektor dan juga warga sekitar. Demikian saya Risma Erina dari LPPL Radio Persada FM Kabupaten Blitar melaporkan untuk Jatim News Today. Ya, terima kasih rekan Risma Erina dari Persada Blitar. Baik sahabat, selesai sudah seluruh informasi pada program Jatim News Today pada hari ini. Saya Nabila Kansa dan kru yang bertugas pamit undur diri dan selamat siang.